Alhamdulillah alladzi bi ni'mati siyami wal qiyami fi syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Wa ba'd, mohon izin menyapa Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pada takjil belum? Udah minum belum? Udah, saya belum berarti. Kasihan ya. Saya doain jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ubur-ubur, ikan cupang, sebab rezekinya subuh atau punya utang. Alhamdulillah. Insyaallah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah takdirkan berjumpa dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Kita sudah masuk ke malam keberapa ini ya? 8 ya. Masya Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk sisa Ramadan kemudian kita bisa maksimalkan dengan baik, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala seorang pakar hadis, pakar tafsir dan pakar fikih dan bidang-bidang ilmu lainnya. Beliau berkata begini, ada 3 amalan di mana ketiga amalan tersebut ketika di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, seakan mizan tidak sanggup menampung dan menimbang ketiga amal ini, saking besarnya pahala ketiga amal tersebut. Yang pertama, amal apa sih yang membuat mizan seakan-akan tak sanggup menampung dan menimbangnya? Yang pertama adalah ibadah siyam, ibadah puasa. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullu bani Adam, setiap amalan manusia. Beliau menyampaikan hadis qudsi, yaitu hadis yang Allah firmankan tetapi tidak tertera dalam Al-Quran. Hadis qudsi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu bani Adam, kullu amali bani Adam yudha'afu bil hasanah. Setiap amalan manusia itu Allah lipat gandakan bi'ashri amsalihha, 10 hingga 700 ja'fin, sampai 700 kali lipat. Biasanya ketika Allah menjelaskan amalan terhadap sebuah perbuatan, sebuah ibadah, Allah jelaskan pahalanya apa, besar pahalanya berapa. Seperti ibadah sholat berjamaah, Allah berikan lipatan sampai 27 derajat. Ketika orang membaca Al-Quran 1 huruf, Allah ganti 10 kebaikan. Ketika dia bersedekah, Allah ganti menjadi 10 bahkan 700 kali lipat. Beginikan pula ketika seorang haji, maka al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur balasannya surga. Setiap amalan itu biasanya Allah jelaskan pahalanya apa dan berapa besar pahalanya. Tetapi illa shaum wa fi riwayah illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Karena fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Hadirin dirahmati Allah, di antara kita seringkali menilai bahwa ibadah puasa ini ibadah yang rahasia, ibadah yang tidak semua orang bisa tahu. Dan ibadah ini sampai-sampai Allah gambarkan, Allah tidak jelaskan pahalanya apa, dan Allah tidak gambarkan berapa jumlahnya. Rahasia. Kecuali puasa, kalau semua amalan Allah gambarkan pahalanya apa, berapa jumlahnya. Kalau puasa enggak. Kalau boleh saya analogikan untuk lebih bisa memberikan pemahaman. Contoh,
Misalkan ibu mau dikasih hadiah oleh suami, "Ma, kalau nanti puasanya full, nanti papa kasih hadiah." Biasanya kalau hadiahnya biasa itu dijelasin. Hadiahnya mie ayam pol tangan biasa, dasar yang 35 biasa, nggak dirahasiain. Tetapi kalau hadiahnya besar itu biasanya dirahasiakan. Mama nanti kalau selama Ramadan bisa hatam sampai 2 atau 3 kali, nanti papa kasih hadiah yang mengejutkan. Apa sih hadiahnya, Pak? Rahasia dong. Dirahasiain. Kenapa? Hadiahnya besar. Bisa jadi Honda City. Ya, mobil Honda City, karena kebetulan istrinya namanya Siti Markona. Makanya dinamain, cari Honda yang namanya sama kayak istrinya, Honda City. Dirahasiain, nggak dikasih tahu. Kenapa? Karena hadiahnya besar. Nanti pas waktu penerimaan hadiahnya pun masih dirahasiain, matanya masih ditutup, disuruh muter rumah 7 kali. Kenapa? Saking besarnya hadiahnya. Maka itu gambarannya begitu. Allah pun memberikan gambaran pahala puasa. Tidak Allah berikan, tidak Allah jelaskan untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa pahala puasa adalah pahala yang ketika seorang mengamalkan dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka pahala puasa akan lebih berat timbangannya, seakan mizan tidak akan sanggup saking berat besarnya timbangan pahala puasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam hadis qudsinya. Apa kata Allah? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kenapa itu puasa Allah berikan pahalanya? Karena si fulan meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya karena aku. Karena mohon maaf, dalam ibadah puasa masing-masing di antara kita bisa punya kesempatan nyuri makan dan nyuri minum. Contoh ketika sholat zuhur, pas wudhu kan bisa aja ketika kumur masuk 3 keluar cuma 1. Wudhunya mojok nggak ada yang tahu, bisa aja. Ketika anak sudah pada sekolah, suami udah pada berangkat kerja, istri tinggal sendirian, lihat kulkas dibuka ternyata banyak isinya. Banyak punya kemungkinan. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Karena ibadah puasa ada rasa Allah hadir dalam diri kita. Ada cerita ya dari adik saya ngajak di Kalibata. Ya, ada jamaahnya yang dirawat Jati ketika lagi lapar-laparnya pas banjir-banjirnya. Kita doakan semoga saudara kita yang kena banjir, semoga Allah berikan kesabaran dan Allah berikan pahala yang berlipat dan Allah gantikan dengan rezeki yang berlipat-lipatkannya. Lagi lapar-laparnya ternyata ada itu nganyut kulkas 2 pintu. Masya Allah, diambil kulkas dibuka, Masya Allah, isinya full buah-buahan. Mungkin udah nyetok makanan kan dia. Kata dia mengambil, Masya Allah, alhamdulillah, kasih ya Allah, rezeki tak terduga-duga. Padahal yang punya nyari kemana-mana. Masya Allah. Maka itu ibadah puasa. Kenapa? Pada ibadah puasa Allah berikan pahalanya langsung. Karena Allah hadirkan dalam dirinya. Dia tidak berani mengambil kesempatan menyuri makanan. Kenapa? Dia merasa bahwa Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan, Allah maha mengawasi. Timbul kejujuran dalam diri. Inilah salah satu manfaat ibadah puasa, menimbulkan kejujuran diri. Maka inilah rahmat Allah yang perlu kita pahami, bahwa di bulan Ramadan ini ada 2 paket Allah menebarkan berbagai macam pengampunan. Bukan hanya siang Allah tebarkan pengampunan malam. Makanya istilahnya ada paket siang, ada paket malam. Paket siang man shoma Ramadana. Paket malam man qoma Ramadana. Awalnya sama ujungnya sama, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama, sama, bedanya cuma 1 huruf. Kalau siang pakai shad, kalau malam pakai qaf. Siang dan qiyam. Siang puasa, malam qiyamul lail atau tarawih. Maka Allah ampuni semua dosa dan kesalahan ini luar biasa, hanya ada di bulan Ramadan. Bicara tentang qiyamul lail, mungkin sering saya
sampaikan agar agar kita bisa memanfaatkan dan kita bisa memahami arti dari apa yang Allah berikan dan bulan Ramadan berupa bertabur pahala dan kebaikan. Di bulan Ramadan ini hanya ada sholat tarawih di bulan Ramadan. Tidak ada sholat tarawih di luar Ramadan. Kalau ada orang jamaah takwa di bulan Syawal nanti sholat tarawih, mohon dikeplok badannya, khawatir kesambet. Karena tarawih cuma ada di Ramadan. Mumpung ada Ramadan, kalau bisa mohon maaf Bapak Ibu, jangan sampai bolong. Mungkin Bapak Ibu punya kesibukan, mungkin Bapak Ibu punya luar biasa waktu yang luar biasa, pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kalau bisa, tetap sholat tarawih walaupun di rumah. Jangan sampai ada bolong. Kenapa? Ini bagian dari kesempurnaan ibadah Ramadan kita. Siang, qiyam, siangnya, qiyam, malamnya. Walaupun boleh puasa tapi tidak sholat tarawih, tapi itu kurang sempurna dan tidak maksimal ibadah Ramadan kita. Khawatir Ramadan yang maksimal tidak kita dapatkan pahalanya. Maka tetap kalau bisa kita laksanakan walau di rumah. Tetapi sholat sunat itu boleh dikerjakan sambil duduk walaupun kita mampu berdiri. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib harus berdiri, kecuali dia benar-benar nggak mampu berdiri, silakan sambil duduk. Tapi kalau sholat sunat dia mampu berdiri, boleh sambil duduk. Tapi konsekuensinya pahalanya separoh. Enak aja nyempul berdiri, ya. Kalau duduk separoh. Tapi demi menjaga istiqomah, jangan sampai satu malam terlewat dari sholat tarawih, kecuali memang benar-benar ada uzur seperti ibu-ibu, bunda-bunda solehah, ada yang namanya datang bulan. Ini beda lagi. Maka ketika kita sholat tarawih, mohon izin, mungkin saya sering sampaikan ini, kalau bisa sholat witirnya bareng dengan imam. Karena ada orang yang sholat witirnya nanti di rumah ketika nanti jam 3 bangun menjelang sahur, betul? Ada. Bukannya nggak boleh, silakan, itu hak masing-masing Bapak Ibu. Tetapi sayang menghilangkan pahalanya. Apa pahalanya? Dalam hadis At-Tirmidzi bin Ahmad, Nabi berpesan, "Annahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya siapa yang sholat qiyamul lail tarawih plus witir bersama imam hatta yansarifa, ada kalimat sampai selesai, maka ditulis baginya sholat semalaman suntuk. Bagi siapapun di antara kita, saya yakin belum pernah yang nyoba sholat isya sampai subuh, sholat yang pernah berhenti sampai menjelang subuh. Ada yang sholat sampai begitu, dari isya sampai subuh nggak berhenti-berhenti? Ada? Ada yang pernah nyoba, Pak? Kalau ada, mohon izin hadiahnya HP ini. Nggak tanggung-tanggung, tolong beliin pulsa. Mungkin jangankan ibu, saya juga nggak pernah, saya nggak sanggup, saya krek hatinya. Tetapi luar biasa, ibu nanti sholat witir, tarawih witir, pulang ke rumah, tinggal baca Quran, bercanda dengan saudara dan keluarganya, tinggal baca, kemudian ibu melanjutkan makanannya, tetapi sudah terhitung pahala sholat semalaman suntuk. Kutiba lahu qiyamul lailah, orang yang sholat tarawih plus witir sampai selesai bersama imam, maka ditulis orang yang mendapatkan pahala sholat semalaman suntuk. Dari sini ulama berbeda pendapat. Apakah boleh ketika nanti sholat malam bangun jam 3 menjelang sahur kita sholat tahajud lagi? Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan nggak usah. Kenapa? Karena sudah dapat sholat semalaman suntuk. Buat apa sholat lagi? Tinggal membaca, nanti banyakin baca Quran, banyakin istighfar. Dan soal iman disebutkan wa yastaghfiruna bil ashar, perbanyak istighfar di waktu sahur. Itulah ciri-ciri orang yang didambakan bertakwa, didambakan oleh surga. Perbanyak istighfar di waktu sahur, bukan nonton TV. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang pertama, ya. Perbanyak istighfar. Pendapat pertama nggak usah, yang penting banyakin tilawah, banyakin istighfar. Pendapat kedua mengatakan masih boleh. Kenapa? Karena sholat malam sepakat ulama ahli fikih, sholat malam itu jumlahnya tak terbatas. Boleh
sholat tahajud lagi nanti, hanya saja tidak ditutup lagi dengan sholat witir. Kenapa? Tidak ada dua witir dalam satu malam. La witrani fi lailah. Kalau sudah witir bersama imam, nggak usah witir lagi, karena witir artinya ganjil. Kalau 3 tadi bersama imam, nanti kita sholat lagi witir 3 tambah 3 menjadi 6. Benar apa ganjil? Benar, bukan witir. 3 angkat tambah 1 aja, 3 tambah 1 jadi 4. Benar apa ganjil? Bukan witir. Makanya la witrani fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau tahajud silakan, inilah yang saya ambil pendapat yang saya pilih. Silakan Bapak Ibu salat kembali tahajud, cuman tidak ditutup dengan witir kembali. Mari maksimalkan. Kan tadi sudah dibisik-bisik oleh Ustaz bahwa Ustaz jangan lama ya, 10 menit saja. Baik, ikan sepat, ikan gabus, ikan lohan lebih cepat, lebih bagus, karena perut saya juga udah agak tahan. Waktu yang lebih lagi, waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.